penanganan warga terdampak bencana di Sumatera terus diperkuat lewat keputusan langsung Presiden Prabowo Subianto. Bantuan keuangan skala besar digulirkan agar kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi cepat. Pemerintah juga mempercepat penyediaan lahan untuk pembangunan hunian sementara. Pemerintah memberi prioritas pada kebutuhan paling mendesak di posko-posko bencana. Presiden Prabowo memutuskan pemberian dana 4 miliar rupiah per kabupaten dan kota pada wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Keputusan itu berangkat dari laporan Mendagri Tito Karnavian. Anggaran belanja tidak terduga di 52 kabupaten dan kota di 3 provinsi ini sudah menipis karena memasuki akhir tahun. Kondisi itu membuat daerah tidak leluasa memenuhi kebutuhan harian pengungsi, terutama untuk bayi dan perempuan yang memerlukan perlengkapan khusus. Pemerintah pusat sebelumnya telah menyalurkan bantuan pangan, BBM dan beras dalam volume besar. Namun kebutuhan harian sangat spesifik tetap harus dipenuhi pemerintah kabupaten dan kota. Mendagri menyampaikan perlengkapan seperti popok bayi serta pembalut menjadi kebutuhan yang paling sering dimintakan warga karena posko pengungsian tidak bisa menundanya. Ia juga melaporkan beberapa provinsi di luar Sumatera sudah turut mengirimkan dukungan antar daerah senilai 34 miliar rupiah, termasuk 3 miliar rupiah untuk Lok Semawe. Namun dukungan itu belum cukup menutupi kebutuhan lapangan karena ruang fiskal daerah begitu terbatas. Hal yang kecil yang kami temukan waktu datang ke lapangan, misalnya pampers untuk bayi, kemudian untuk perempuan Pak, dan lain-lain. Dan biasanya mereka minta kepada pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Tapi kalau mungkin Bapak Berdan 52 kabupaten kota ini karena mereka kondisi tipis betul, kalau mungkin bisa dibantu mungkin 2 miliar itu untuk pegangan mereka Pak, untuk membantu masyarakat yang hal kecil ini Pak. Itu apa per kabupaten? Per kabupaten 52 kali 2 itu Pak. Oke. Sekitar Habis itu kecepatan? Mereka akan cepat Pak untuk membantu yang kecil-kecil ini Pak. Hal Ya, kecil ini. kecepatan perlu dibantu juga. Per kabupaten saja Pak. 52 kabupaten, 52 Pak. 3 provinsi. 52 di 3 provinsi Pak. Ya, baik kita segera ya. Siap. Ya. Baik Mendagri, Anda minta 2M per kabupaten ya. Saya kasih 4M. Ya. 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 Selain bantuan untuk kabupaten dan kota, Presiden meminta perhitungan kebutuhan pemerintahan provinsi disusun terpisah. Ia menginstruksikan pemberian hingga 20 miliar rupiah untuk provinsi yang memikul beban paling berat. Ia juga meminta agar gubernur terkait menyampaikan langsung kebutuhan daerah agar pemulihan berjalan tanpa hambatan administrasi. Pemerintah pusat hadir sebagai pendukung kerja para kepala daerah yang berdiri di garis terdepan. Pemerintah juga menangani kerusakan fasilitas pelayanan publik. Mendagri melaporkan banyak kantor camat dan kantor desa mengalami rusak berat. Kondisi ini menghambat layanan dasar dan membuat warga kehilangan banyak dokumen kependudukan serta dokumen penting lain seperti ijazah, sertifikat, dan surat kendaraan. Mendagri mengusulkan agar seluruh pengurusan ulang dokumen itu digratiskan agar warga tidak terbebani. Ia melaporkan KTP sudah digratiskan dan mengusulkan agar ijazah, STNK, BPKB, serta sertifikat tanah mendapat perlakuan serupa. Presiden meminta seluruh hitungan biaya disusun agar kebijakan itu dapat dijalankan. Pada akhir pertemuan, Presiden memberi semangat untuk para bupati yang hadir. Mereka diminta tetap fokus melayani warga dalam masa sulit. Pesan itu menutup pembahasan bantuan keuangan dan mencerminkan arah kerja pemerintah untuk menjaga pemulihan tetap bergerak pada kebutuhan pokok warga. Fokus pemerintah berlanjut pada penyediaan lahan untuk hunian sementara. Dalam rapat koordinasi penanganan bencana, Presiden menyatakan lahan harus segera tersedia agar pembangunan huntara bisa dimulai tanpa menunggu lama. Instruksi itu muncul setelah Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan penyediaan lahan merupakan hambatan terbesar di tingkat pemerintah daerah. Pemusatan koordinasi diperlukan karena pembangunan huntara hanya bisa berjalan jika lokasi telah siap. Kepala daerah harus menyiapkan lahan, pemerintah pusat yang membangun Pak Presiden. Nah lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama. Saya kira lahannya harusnya ada lah. Siap, ya. siap. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua KL dan terutama ATR ya, ATR
Kehutanan, ATR, BPN ya, dicek semua. Kalau perlu HGU bisa dicabut sementara, dikurangi ya. Siap. Untuk menjamin pembangunan berjalan, Presiden membuka kemungkinan penggunaan lahan berstatus hak guna usaha. Ia menyampaikan HGU dapat dicabut sementara atau dikurangi bila dibutuhkan demi penyediaan tempat tinggal bagi warga terdampak bencana. Dengan instruksi ini, pemerintah memperoleh fleksibilitas penuh untuk menyiapkan lokasi hunian sementara tanpa terhalang aturan pemanfaatan lahan. BNPB kemudian memaparkan konsep hunian sementara. Huntara disiapkan agar warga tidak tinggal terlalu lama di tenda yang tidak nyaman untuk jangka panjang. Setiap unit berukuran tipe 36 dan ditujukan untuk satu keluarga. Bangunan dilengkapi fasilitas dasar seperti kamar mandi dan WC di dalam unit. Biaya konstruksi Huntara sekitar 30 juta rupiah per unit. Presiden menilai nilai itu efisien untuk sebuah ruang tinggal lengkap yang dibutuhkan cepat oleh warga. Huntara dirancang digunakan maksimal 1 tahun sebelum warga dipindahkan ke hunian tetap. Namun durasi ini dapat lebih panjang jika penyediaan lahan untuk hunian tetap memerlukan waktu. Dalam kondisi kekurangan lahan, BNPB juga menyiapkan opsi model barak yang menampung lebih banyak orang dalam ruang lebih padat. Namun bila tanah cukup, setiap keluarga dapat menerima lokasi 8 kali 10 meter agar integrasi dengan hunian tetap di tahap berikutnya berjalan lebih mudah. Percepatan pembangunan Huntara dimungkinkan dengan pelibatan Satgas TNI Polri. BNPB mencontohkan pengalaman sebelumnya di Lewotobi ketika 8.000 keluarga dipindahkan dan seluruh Huntara selesai dalam 6 bulan. Presiden meminta agar percepatan bisa dilakukan lagi sehingga bangunan tidak menunggu 6 bulan penuh. BNPB menyatakan siap mempercepat seluruh proses itu. Menutup rapat, Presiden meminta agar semua kementerian dan lembaga memfokuskan perhatian pada percepatan penyediaan lahan dan pembangunan Huntara yang membuka opsi penggunaan desain fabrikasi bertingkat bila ruang di wilayah terdampak sangat terbatas. Langkah-langkah itu akan menjaga pengungsi dapat segera meninggalkan tenda dan menempati ruang tinggal yang lebih layak. Armada Udara Nasional percepat penanganan Sumatera. Laporannya usai yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.